Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi wa bi'ulumikum fid dharain. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Muqaddimah ya, pembukaan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin khatamin nabiyyin wa alihi wa sahbihi ajma'in wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Alhamdulillah utawi sekabehe puji lillahi kedua Allah Rabbil alamin kang mangerani wong alam kabeh. Wa bihi lan kelawan Allah nasta'inu nyuwun pitulung ingsun ala umurid dunya ing atase pira-pira perkarane dunya waddini lan agama. Wa sallallahu lan muga-muga paring rahmat ta'zim Allahu sapa Allah ana sayyidina ing atase bendoro kita Muhammadin rupane Kanjeng Nabi Muhammad khatamin nabiyyin kang dadi pungkasane para nabi wa alihi lan keluargane Kanjeng Nabi wa sahbihi lan sahabate Kanjeng Nabi ajma'ina hale sekabehane wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim wala haula lan ora ana daya sumingkris saking maksiat iku maujud wala quwwata lan ora ana daya kuat ngibadah iku maujud illa billahil aliyyil azim angin kelawan pitulunge Allah al aliyyi kang maha luhur al azim tur kang maha agung. Wis masuk pada fasol. Fasol. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun arkanul islami khamsatun syahadatu an la ilaha illallah wa anna muhammadan Rasulullah. Faslun utawi iki iku fasol. Arkanul islami utawi pira-pira rukune Islam khamsatun iku 5. Syahadatu an la ilaha illallah wa anna muhammadan Rasulullah wa iqamus shalah ila akhirih. Syahadatu siji iku nyakseni alla ilaha illallah ing saktuhune kelakuan la ilaha iku ora ana pangeran kang den sembah iku maujud illallah angin Allah wa anna muhammadan lan saktuhune Kanjeng Nabi Muhammad Rasulullah iku utusane Allah. Itu yang pertama. Wa iqamus shalah lan jumenengi salat wa itauz zakah lan nguwehake zakat atau nekaake zakat wa saumu ramadan lan poso ing dalem wulan Ramadan wa hajjul baiti lan haji ana ing Baitullah manistata'a ilaihi sabila rupane wong kang manistata'a rupane wong kang kuwasa sapa man ilaihi maring Baitullah sabilan opone dedalane. Wis rukun Islam ini rukun Islam ada 5 ya kan, bersyahadah bersaksi bahwa tidak ada Tuhan selain Allah, itu syahadat. Makanya syahadat itu disebutkan di dalam sholat, di dalam iqamah. Bahkan orang mati adzan orang mati adzan tutup Firas tutup itu syahadah asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Membaca dengan lisan membaca asyhadu an la ilaha illallah. Kemudian di dalam hati membenarkan syahadah kita. Asyhadu an la ilaha illallah. Aku bersaksi bahwa tidak ada Tuhan selain Allah. Ya. Kemudian wa asyhadu anna muhammadan rasulullah. Hati ya membenarkan bahwasanya kita bersaksi bahwa Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Itu yang pertama. Yang kedua, mendirikan salat. Yang dimaksud salat yaitu salat fardu. Mulai dari subuh sampai isya. Kemudian yang ketiga, membayarkan zakat. Zakat itu banyak macam. Bukan cuma zakat fitrah, tapi zakat mal ya. Kemudian zakat tijarah ya, hasil panen kalau petani, hasil barang tambang
Kalau jadi pedagang yaitu namanya zakat tijarah. Itu sebenarnya. Kemudian zakat itu diberikan kepada 8 golongan. Di antaranya fakir, miskin, amil, muallaf, riqab, terus gharim, mujahid fi sabi, kemudian ibnus. Kemudian yang keempat yaitu berpuasa pada bulan Ramadan. 1 tahun 1 kali berpuasa di bulan Ramadan. Nah, kemudian yang kelima haji ke Baitullah bagi orang yang mampu. Itu rukun Islam. Kalau misalnya kita kurang daripada rukun Islam, maka berarti Islam kita tidak sempurna. Syahadat Islam, syahadat, tapi tak sholat, berarti Islamnya enggak sempurna. Di antara sholat yang harus kita lakukan, yang harus wajib dilakukan, yaitu sholat Jumat. Nah, lihatin surat Jumat ini wajib khusus orang laki-laki. Sekarang kita masuk rukun iman. Faslun arkanul imani sittatun antuk minabillahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhiri wal qadri khairihi wa syarrihi minallahi ta'ala. Ini masuk pada pembagi masuk fikih, ya masuk tauhid. Ini penting. Jadi seseorang apabila setelah masuk Islam sudah mempelajari rukun Islam yang 5, dia mengerjakan sholat, dia berpuasa di bulan Ramadan, kemudian dia membayarkan zakat, kalau dia mampu dia itu melakukan haji, maka dia harus melakukan rukun iman. Sekarang rukun iman itu apa? Faslun utawi iku fasol, arkanul imani utawi pira-pira rukune iman sittatun iku 6. Rukun iman 6. Antuk mina billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi ila akhirih. Antuk mina iku yento iman sopo sira billahi kelawan Allah, wa malaikatihi lan malaikati Allah, wa kutubihi lan pira-pira kitabe Allah, wa rusulihi lan pira-pira utusane Allah, wal yaumil akhir lan iman dina kang akhir, yaitu hari kiamat, wal qadri lan qadar, yaitu kepastian ketentuan dari Allah, khairihi rupane baguse qadar, wa syarrihi lan olone qadar, minallahi ta'ala iku saking Allah ta'ala. Rukun iman ada 6. Yang pertama yaitu beriman kepada Allah. Beriman kepada Allah. Iman itu apa? Iman itu kita percaya kepada Allah. Iman yaitu kita percaya kepada Allah, bahwasanya Allah itu ada. Itu iman. Kemudian iman di dalam secara global, secara apa? Secara itu kan kan istilahnya kan iman secara lugatan, ya kan. Tapi secara global, secara umum, iman itu adalah meyakini bahwa Allah itu ada dan Allah bersifat dengan sifat-sifat yang sempurna. Sifat Allah yang sempurna Sifat Allah yang sempurna diantaranya yaitu sifat yang wajib bagi Allah, yaitu yang ada 20 sifat. Di antaranya wujud, qidam, baqa, mukhalafatul lil hawadithi, qiyamuhu bi nafsihi. Coba baca. Allah wujud, qidam, baqa, mukhalafatul lil hawadithi. Sami'an basiran mutakalliman muridan aliman hayyan sami'an basiran mutakalliman. Itu adalah sifat yang wajib bagi Allah, bahwasanya Allah itu wujud, ada.
Allah itu kidam, terdahulu. Kemudian Allah itu bako, kekal. Di saat makhluk semuanya mati, maka Allah tidaklah mati. Allah kekal. Mukhalafatul hawadisi. Allah berbeda dengan makhluk. Makhluk itu apa? Makhluk adalah sesuatu yang diciptakan oleh Allah. Baik itu manusia, jin, malaikat, benda mati ataupun benda hidup, semuanya adalah makhluk. Maka Allah disebut Al-Khaliq, yaitu zat yang menciptakan. Makhluk, sesuatu yang diciptakan. Itu makhluk. Itu sifat yang wajib bagi Allah. Sifat yang sempurna, sifat yang wajib. Kemudian Allah juga memiliki sifat yang mustahil. Ya, di antaranya yaitu adam, hudus, fana, mumatsalatul lil hawaditsi, al-ihtiyaju ila syai'in. Coba baca. Adam, hudus, al-ihtiyaju ila syai'in ta'addud ajzun karaha. Samamun amabukmun ajizan karihan jahilan mayyitan asammu a'ma abkamu ajizan karihan jahilan mayyitan asammu a'ma abkamu. Kemudian Allah memiliki sifat jaiz. Apa sifat yang jaiz bagi Allah? Fi'lu kulli mumkinin. Itu sifat yang jaiz bagi Allah. Semua itu harus kita percaya, harus kita yakini bahwasanya Allah bersifat dengan sifat yang wajib, sifat yang mustahil, dan juga sifat yang jaiz. Kemudian yang kedua, beriman kepada para malaikat. Ya, beriman kepada adanya malaikat, bahwasanya malaikat Allah menciptakan para malaikat. Ya, itu para malaikat. Ada berapa jumlah keseluruhan malaikat? Ada berapakah jumlah keseluruhan para malaikat? Tidak terhitung. Yang wajib diketahui para malaikat 10. Yes. Yaitu malaikat Jibril, Mikail, sampai malaikat itu para malaikat. Ya. Terus kemudian yang ketiga yaitu beriman kepada kitab-kitab Allah. Bahwasanya Allah menurunkan kitab yang diberikan kepada para rasulnya. Ya, para nabinya, yaitu diantaranya yang wajib kita ketahui yaitu kitab Zabur, Taurat, Injil, ya, wa arba'atun min kutubin tafsiluha Tauratu Musa bil huda tanziluha Zaburu Dawud wa Injilu ala Isa wa Furqanun. Berarti kitab Zabur diturunkan kepada Nabi Dawud, kitab Taurat Nabi Musa, kitab Injil Nabi Isa, kitab Al-Quran. Al-Quran itu bisa disebut juga dengan Al-Furqan. Kemudian yang keempat yaitu beriman kepada para rasul, bahwasanya Allah mengutus para rasul untuk berdakwah di jalan Allah yang diutus kepada umat mereka masing-masing. Yes. Yes.
Wis. Ada berapakah jumlah para nabi secara keseluruhan? 1.000. Ada berapakah jumlah para nabi dan rasul secara keseluruhan? 324.000. Berapa? 324.000. Ingat ya, ingat pertanyaan saya. Jumlah para nabi dan rasul secara keseluruhan berarti 124. Kalau yang perhatikan, kalau yang diutus oleh Allah menjadi utusan, diangkat menjadi utusan yaitu 300. Berapa yang yang diangkat oleh Allah menjadi utusan berapa? 300. Makanya tak. Wes. Kayaknya aqidatul awamnya itu dibuka ya. Yang wajib diketahui 25. Di antaranya yaitu Nabi Adam, Idris. Coba baca. Coba baca. Adam, Idris, Nuh, Saleh, Ibrahim, Lut, Ismail, Ishaq, Yaqub, Yusuf, Ayyub, Syuaib, Harun, Musa, Dawud, Sulaiman, Ilyas, Yunus, Zakaria, Yahya, Isa, Muhammad alaihimussalam. Yunus, Zakaria, Yahya, Isa, Muhammad alaihimussalam. Di antara nabi dan rasul itu berbeda ya. Kalau nabi yaitu seorang manusia yang mendapatkan derajat nabi, kenabian. Jadi nabi itu memiliki 3 sifat kalau nabi itu. Ya, siddiq, amanah, fatonah. Itu kalau nabi. Kalau nabi siddiq, amanah, fatonah. Itu kalau nabi. Tapi kalau rasul, perhatikan, kalau rasul adalah seseorang yang diwajibkan untuk berdakwah. Makanya perbedaan antara nabi dan rasul, kalau nabi belum tentu, tapi kalau rasul sudah pasti nabi, sudah pasti nabi. Ya. Tapi kalau makanya rasul itu memiliki 4 sifat: siddiq, amanah, tabligh, fatonah. Itu para nabi dan rasul. Kemudian iman yang berikutnya, yang kelima, yaitu iman iman yang nomor 5 yaitu iman kepada hari kiamat, yaitu percaya bahwa hari kiamat itu pasti akan terjadi. Hari kiamat itu ada 2. Ya. Ada berapa? Ada 2. Ada kiamat sugro, ada kiamat kubro. Kiamat sugro yaitu kiamat kecil. Kalau kiamat kubro, kiamat yang besar. Contohnya kiamat sugro yaitu meninggalnya makhluk. Ya, kalau misalnya ada orang mati, ya, itu termasuk kiamat sugro, kiamat kecil. Ya. Tapi kalau kiamat kubro yaitu kiamat yang besar, kehancuran alam semesta. Dan juga kita orang Islam meyakini bahwa hari kiamat itu pasti akan terjadi. Kemudian perkara-perkara yang terjadi setelah hari kiamat, diantaranya seperti nikmat dan siksa kubur. Kita harus percaya, kita harus beriman bahwasanya setelah kematian nanti di situ ada alam lagi, itu alam kubur. Ya, kemudian setelah hari kiamat kubro nanti pasti di situ ada alam lagi, yaitu namanya alam akhirat. Alam akhirat, makanya dinamakan akhirat karena sudah akhir. Ya. Kita meyakini bahwasanya orang Islam wajib meyakini bahwasanya setelah kematian itu ada siksa kubur, ada nikmat kubur. Ya. Insyaallah kalau baik husnul khotimah mendapatkan nikmat kubur. Tapi naudzubillah kalau misalnya pas nyatu sana
masuk. Naudzubillah. Kemudian manusia harus meyakini bahwasanya nanti para manusia itu yang setelah hari kiamat akan dibangkitkan dari kuburnya pada hari kiamat. Mereka akan dibangkitkan oleh Allah dari kuburnya pada hari kiamat. Kemudian meyakini adanya padang mahsyar, tempat dikumpulkannya manusia setelah dibangkitkan. Kemudian ada hisab, hitungan amal. Seseorang akan dihisab satu persatu di hadapan Allah, dihitung amalnya. Kemudian ada yaumul mizan, yaitu hari timbangan, di mana semua amal akan ditimbang. Amal yang jelek, amal yang buruk, dengan amal yang baik, semuanya akan ditimbang. Kemudian sirat, jembatan yang terbentang di atas neraka jahanam, jembatan yang menuju ke surga. Kalau kalian pengen masuk ke surga, harus melewati sirat. Sirat itu seperti apa? Sirat itu disebutkan ya oleh Imam Nawawi Banten, sirat itu bagaikan rambut. Tahu rambut? Hah? Bulu ya. Bulu. Ya kan rambut kan. Satu helai rambut itu ya, satu helai rambut dibagi menjadi 7. Bayangkan rambut ya jelaobo ini ya. Kemudian pas dibagi detik petok. Bagi detik berapa? 7. Dibagi menjadi 7. Itu sirat. Tajam, lebih tajam daripada pedang. Bahkan nyentuh saja kita sudah terluka. Kemudian terbentang di atas neraka jahanam. Kalau kalian mau masuk surga, ya masuk lewat sirat itu, jembatan kecil itu. Petang. Ya, petang. Perjalanan berapa tahun? Lebih tahun. Bertahun-tahun. Ratusan tahun, bahkan ribuan tahun sampai. Itu sirat. Kemudian kita harus meyakini adanya surga. Seseorang tidak, ada yang mengatakan para ulama, seseorang Islam tapi tidak percaya dengan adanya surga dan neraka, maka orang itu murtad. Ya, makanya kita harus percaya, yakin bahwasanya surga itu juga ada. Surga itu ada, neraka itu ada. Ya, orang yang tidak mempercayai tentang masalah ini itu adalah dinamakan dengan ateis. Orang yang tidak memiliki agama atau PKI. Ngerti enggak? PKI ya. Makanya kita alhamdulillah masuk dalam agama Islam. Kemudian yang terakhir, percaya dengan takdir Allah. Takdir, ketentuan Allah. Ya. Baik itu ketentuan baik ataupun ketentuan buruk. Ketentuan baik atau ketentuan buruk. Misalnya ada seseorang ditakdirkan menjadi orang kaya, berarti dia mendapatkan takdir yang baik. Kalau misalnya ada seseorang mendapatkan takdir, dia ditakdirkan oleh Allah untuk menjadi orang melarat, ya sampai kapanpun tetap melarat. Itu takdir. Maka bagaimana caranya kita menghadapi takdir itu? Bahwasanya kita harus meyakini bahwasanya takdir itu dari Allah. Baik takdir itu baik ataupun takdir yang buruk, itu semuanya dari Allah. Paham tidak? Paham. Jadi sampai apa ya? Kalau kata Jawanya itu ngersulo. Ngersulo itu waduh, pas. Jadi semuanya itu sudah ditentukan oleh Allah. Kaya, miskin ditentukan oleh Allah. Ndik bini ratin, coba itu sudah ditentukan oleh Allah. Ya, sudah ditentukan oleh Allah. Yes. Paham ya? Ini tentang masalah iman. Tapi kira-kira apakah kita beriman? Insya Allah kita bisa beriman. Tapi seseorang kan pas beda. Enak-enak jemur padi, ya, manyemur padi atau jemur padi pas mendung ojen. Ya, karena pikir, dok ramallah ya sih. Kayak buru padi saya jemur lah petoron ojen kan, kebanyakan kan begitu, ya kan? Berarti dia tidak beriman tentang bahwasanya dia takdir itu adalah dari Allah. Ya. Cuman alhamdulillah kita diberikan kesempurnaan.
Ya, diberikan kesempurnaan oleh Allah. Fisik yang sempurna, kehidupan yang sempurna, yang baik. Ya. Wes, kemudian lanjut faslun terakhir ya. Faslun wa makna la ilaha illallah la ma'buda bihaqqin fil wujudi illallah. Faslun utawi iki iku fasol wa makna la ilaha illallah utawi maknane lafat la ilaha illallah la ma'buda iku ora ana zat kang den sembah iku maujud bihaqqin kalawan hak fil wujudi ing dalam wujude illallah angin Allah. Tidak ada Tuhan yang wajib disembah, tidak ada Tuhan yang berhak disembah secara hak kecuali Allah. Ya. Seseorang mau menyembah, apa yang disembah? Coba pindah. Pindah. Wes. Masa nang pojok-pojokan. Pada nang pojokan itu beda pocong itu. Kalau di sini kuntilanak biasanya. Wes, lanjut ya. Bismillahirrahmanirrahim. Tidak ada Tuhan yang wajib disembah, yang berhak disembah kecuali Allah. Maka jangan sampai kita menyembah hal-hal yang lain. Seseorang menyembah patung. Ya, wes. Patung itu siapa yang buat patung itu? Hah? Yang dinamakan Tuhan adalah zat yang menciptakan. Itu Tuhan. Ngerti enggak? Tuhan adalah zat yang menciptakan. Kalau patung itu saja mau diciptakan, apakah berhak menjadi Tuhan? Tidak. Ya. Kan gendeng. Ya kan? Saya yang buat patung, tapi patung saya yang saya sembah. Seharusnya patung itu yang nyembah saya, karena saya yang buat, kan begitu. Tapi kalau orang kan pikirannya kan, ya kan, nah, sebuah orang yang disembah itu patung ini, patung itu, patung ambe sembah. Cek patungnya ketang, tangan gue selebar, yang macam-macam itu orang sekarang. Ya, tidak ada Tuhan yang wajib, yang berhak disembah kecuali Allah. Ya. Makanya itu cara kita menyembah kepada Allah diajarin, yaitu dengan cara sholat. Ya, dengan cara sholat. Wis. Dah ya, saya kira cukup. Faslun alamatul bulughi thalathun tamamu khamsa asyrata sanatan fi dzakari wal untha wallahu taala a'lam.